semester 1 sampai semester 7. IPN 3,2. Penyajian data dengan grafik atau diagram. Grafik histogram atau batang histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu tabel. Maksudnya suatu variabel. Tampilan histograf berupa petak-petak 4 persegi panjang sebagai sumbu horizontal. Boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas, atau nilai variabel yang diobservasi. Sedang sumbu vertikal menunjukkan frekuensi untuk distribusi bergolongan atau berkelompok yang menjadi absis dalam nilai tengah dari masing-masing kelas. Frekuensi grafik kurve merupakan perataan atau penghalusan dari garis-garis poligron. Gambar poligron sering tidak rata karena adanya perbedaan frekuensi data stok dan data skor itu sendiri mencerminkan fluktuasi sampel. Bisa kita lihat frekuensi. Ini adalah grafik garis. Grafik garis ini dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bias naik, bias turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Ujian semester 1 sampai semester 5 nilai 80 sampai 85. Bisa kita lihat. Ya, diagram lingkar. Cara lain penyajian data dilakukan dengan cara penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram tersebut dapat berupa lingkaran batang atau garis. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat data. Misalnya diperoleh sejumlah data berat badan mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistik 1 sebagai berikut. Data di atas akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran batang dan garis sebelumnya. Untuk mempermudah proses, kita buat data di atas ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Berat badan frekuensi. Diagram lingkaran dalam derajat 0. Dari derajat masing-masing, data tersebut berat 40 kg, yang berat 42 kg. Setelah mendapatkan data dalam bentuk derajat seperti data di atas, buatlah diagram lingkaran yang sesuai seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ini contoh diagram batang. Penyajian data ke dalam bentuk diagram batang cukup mudah dilakukan dibandingkan diagram lingkaran. Hanya perlu menyesuaikan keterangan data dan banyak data pada masing-masing sumbu X dan Y. Penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ya, diagram garis. Cara penyajian data dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Bedanya terletak pada langkah akhir. Pada diagram batang, hasil akhir adalah penggambaran batangnya. Pada diagram garis hanya perlu menarik garis dan titik-titik yang telah disesuaikan dengan data yang diketahui.